Pada prinsipnya perintah Allah Ta'ala kepada Rasul dan kaum beriman adalah sama, sami mawon. Cuma yang membedakan kualitas kepatuhan kula panjenengan sedaya dengan para Rasul itu. Kalau saja seandainya kita ini kepatuhan kita untuk menjalankan perintah Allah itu benar-benar utuh sepenuhnya, ya bisa juga kita punya kualitas yang sama dengan kekasih-kekasih Allah yang dahulu-dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardha wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim wallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam fa hayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam. Amin amin ya rabbal alamin. Al-hadisul ashir, hadis yang ke-10, halaman 35. Ustadz Bunda yang dirahmati oleh Allah, pertemuan sebelumnya ada sebuah pertanyaan tentang riddah, murtad. Orang yang sudah pernah menjadi seorang murtad kemudian hendak memeluk Islam lagi, apakah harus mengqadha sholat-sholatnya dan kewajiban-kewajiban yang lainnya? Pada pertemuan terdahulu saya menjawab iya, sholat yang ditinggalkannya selama masa murtad wajib diqadha, dihitung jumlahnya di sahur. Demikian juga dengan puasanya. Puasanya berapa kali Ramadan ditinggalkan, dihitung kemudian diqadha. Pendapat yang kami sampaikan itu tentu madhab Imam Syafi'i keranten kula jenengan sedaya. Mayoritas kita menggunakan mazhab Syafi'i. Kemudian kami menjanjikan kepada Ustadz Bunda barangkali ada pendapat lain, mencari referensinya ada di mana. Pada siang hari ini kula nyaur utang. Nyaur utang dan mboten duwe tanggungan. Barangkali keburu mati di sana nanti masalah utang niku dereng disaur. Ndak bisa masuk surga dulu, kamu masih hutang jawaban sama Ustaz Bunda. Mbok menawa sing ngoten niku dadi masalah, kula mikir ngoten terus kula padosi ajeng bidal niki wae. Dari beberapa kitab hasil Bahsul Masail, konco-konco diskusi di media-media ngoten niku kula padosi kula kumpulne. Pendapat kaul ulama yang mendukung pendapat kita bahwa mereka yang murtad kemudian hendak memeluk Islam lagi itu wajib mengqadha sholatnya, itu adalah pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i dalam beberapa kitabnya. Ini juga dimuat dalam kitab induknya Al-Um. Dawuh beliau, idzartadda ar-rajulu 'anil islami summa aslama kana 'alaihi qada'u kulli sholatin tarakaha fi riddatihi wa kullu zakatin wajabat 'alaihi fiha. Yang disampaikan oleh Imamuna Asy-Syafi'i, idzartadda ar-rajulu 'anil islam, tatkala seorang laki-laki murtad dari Islam, summa aslama kemudian hendak memeluk Islam lagi, kana alaihi qada'u kulli sholatin tarakaha fi riddatihi, maka wajib atasnya mengqadha semua sholat yang ia tinggalkan semasa riddah atau semasa ia murtad itu. Wa kulli zakatin wajabat alaihi fiha,
dan semua zakat-zakat yang diwajibkan selama masa ia murtad, baik itu zakat fitrah, baik itu zakat mal kalau memang ia bagian orang yang memiliki harta mencapai nisab sehingga kebebanan kewajiban zakat. Itu pendapat dari Imamuna Asy-Syafi'i. Kemudian pendapat yang lain disampaikan oleh beliau Imam Hanifah dan Imam Malik dalam kedua madhab beliau, madhab Hanafi maupun madhab Maliki. Beliau berdua menyampaikan bahwa tidak perlu adanya ngodok sholat maupun zakat. Dhahabal Hanafiyah wal Malikiyah, berpendapat imam-imam dari golongan Hanafiyah dan Malikiyah, ila adami wujubi qada'is shalah, pendapat yang menyatakan bahwa tidak adanya kewajiban untuk mengqada salat allati tarakaha asna ariddatihi, yang ia tinggalkan semasa murtadnya. Alasannya li'annahu kana kafiron, karena orang murtad itu statusnya kafir. Wa imanuhu yajubuha, demikian juga keimanannya itu kan tertolak, karena pada saat itu orang itu sedang murtad, berarti dia kafir, berarti dia tidak Islam. Selama murtadnya tidak kewajiban sholat, tidak kewajiban zakat, tidak kewajiban puasa. Kalau masuk Islam lagi dianggap dia memang benar-benar baru masuk Islam lagi, dihitung sebelumnya itu kafir. Sing bener sing pundi Pak? Wong jelas ora padha. Imam Syafi'i kak apa Imam? Tuntunan kita ahli sunnah wal jamaah tetap kepada prinsip semula. Manakala kita mendapati pendapat yang berbeda dari kaul ulama madhahib maupun ulama-ulama besar dalam paham ahli sunnah wal jamaah, kita tidak boleh mensalahkan satu pendapat kemudian membenarkan satu pendapat. Biarlah ikhtilaf itu berjalan apa adanya. Kalau kita mengikuti Imam Syafi'i, sudah dengan keyakinan kita memilih madhab Syafi'iyah dalam segala urusan hukum-hukum fikihnya. Kalau kita cenderung pendapat ini sebagaimana yang disampaikan oleh para imam madhab Hanafiyah dan Malikiyah, sudah ikuti pendapat dari kedua madhab ini tanpa menyalahkan madhab Syafi'i. Dalam hal fikih niku ngeten iki. Jenengan mungkin saya ngalim tentang fikih ngoten jenengan saya mumet, saya ribet. Beda halnya ketika jenengan mulai mendalami tauhid, mendalami hakikat, nggak ada perbedaan di dalamnya. Semakin dalam yang jenengan pahami tentang hakikat itu, jenengan kalian pulau nggak bakalan berbeda. Kalau masih berbeda karena belum masuk ke kedalaman yang sesungguhnya. Karena hakikat itu hanya satu kebenarannya. Tapi kalau fikih itu begini loh, fikih itu kan persepsi, bersumber dari nas Al-Quran, bersumber dari nas Al-Hadis. Kemudian para ulama mencoba memahaminya dengan keunggulan ilmu-ilmu mereka. Ketika satu ulama dengan keilmuannya menyimpulkan demikian, ulama yang lain dengan keunggulan ilmunya menyimpulkan demikian, kita yang bodoh-bodoh ini nggak boleh menyalahkan pendapat Imam siapa sih kita ini kan. Dan itu dibenarkan dalam Islam. Orang yang berijtihad dengan ilmunya, ketika hasil ijtihadnya keliru, tidak apa-apa. Dan ketika hasil ijtihadnya benar, dia dapat pahala yang berlipat ganda. Lantas kita yang tidak memiliki kriteria untuk jadi mujtahid ini jangan ngarang-ngarang dewe, jangan berusaha ijtihad dewe dengan keterbatasan ilmu ini. Ayat Al-Quran difahami sendiri dengan akalnya, dawuh-dawuhipun Kanjeng Nabi difahami sendiri sesuai dengan pemahamannya yang dangkal, mungkin malah mboten karu
tiba-tiba mengatakan ini madhab saya Ustaz. Gundulmu. Ini madhab saya. Kecuali nek jenengan sedaya alim tenan ngoten. Dan kengaliman itu harus dibuktikan. Tidak boleh kengaliman itu diproklamirkan sendiri. Saya ini orang alim. Kalian semua harus mengikuti saya, ya nggak bisa seperti itu. Kealiman itu dibuktikan dengan pengakuan banyak orang dan lain sebagainya. Maka ketika kula panjenengan sedaya pada satu waktu engkel-engkelan kalih koncone, dan ketika pendapat kita tidak dihargai oleh teman lain, kemudian kita marah, itu bahasa proklamasi bahwa kita itu pinter, ngoten lho. Wong niku lek duwe pendapat kok enggak diugu wong liya nesu. Ya itu bahasa sendiri bahwa sebenarnya dhek niku ngakoni apa? Luwih pintar dari orang lain, dan itu harus dihati-hati. Kadangkala ini kita ini tidak sadar melakukan kesalahan-kesalahan yang samar semacam itu. Sampun nggih Ustaz Bunda, ini dulu yang kami sampaikan di pertemuan sebelumnya, itu pendapat madhab Syafi'iyah. Kemudian pada pertemuan siang hari ini yang penuh barokah, kita ditambahi pendapat dari madhab Hanafi dan Maliki yang meniadakan kewajiban untuk mengqadha sholat bagi orang-orang yang meninggalkannya di masa riddah atau masa kemurtadan. Lek kula kalian panjenengan sedaya kintenipun kok Syafi'iyah nggih. Jangan membayangkan pengin murtad. Naudzubillahi min dzalik. Mungkin buat kabutan nyaur gitu. Kabutan nyaur. Tapi lek jenengan ngadepi orang yang terlanjur napa? Murtad, entah karena keadaan, entah nopo karena khilaf nopo tus pundi boten ngertos. Kemudian mereka berkehendak untuk kembali memeluk Islam, tapi aku lek kon ngodok salate gak kuat tenan. Lah nyapa 15 tahun masalahnya. Aku luwih apik orang balik Islam. Jenengan tuduhi madhab pendapat Imam Hanafi dan Maliki. Gak perlu lek menurut madhab Hanafi dan tenan wallahi itu ada di kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Terus jenengan tumbas ning kitabe dituduhi. Sing di sing di iki lho, dicarikan terjemahnya. Benar kan? Barangkali dengan cara-cara yang menunjukkan kemudahan-kemudahan itu juga ada untungnya, ngoten lho. Ya wis lek ngono, ternyata Islam tidak sebegitu sulit untuk diamalkan. Saya memilih salah satu pendapat madhab yang jenengan sampaikan tadi. Saya akhirnya gelem masuk Islam lagi. Baik mana dengan menunjukkan keluasan ilmu Islam ini sambil ngengkel, nggak mungkin kamu nanti kalau nggak mau mengqadha sholat dan zakat itu diterima malih. Terus akhirnya kan betul jadi masuk Islam lagi. Gitu. Nah, pilihan-pilihan bijaksana semacam ini pertanda bahwa kula panjenengan sedaya sudah mempunyai modal untuk menjadi Islam yang rahmatan lil alamin, selalu memberi solusi, memberi jalan keluar kepada siapapun, sehingga orang Islam maupun orang yang di luar Islam menganggap Islam itu benar-benar sebuah rahmat. Berdekatan dengan Islam, berdekatan dengan seorang muslim itu pun sudah suatu keberuntungan, betul. Maksudnya menjadi muslim yang rahmatan lil alamin. Jangan menjadi muslim yang mengerikan, diwori rapena, ja omong-omongan atos dan lain sebagainya. Aduh. Jangan seperti itu nggih. Tunjukkan kalau Islam itu benar-benar sangat mengesankan. Kita lajengaken al-hadisul hadi asyar. Oh ngeten. Al-hadisul ashir, hadis yang ke-10. Qala al-muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-hadisul ashir utawi iki iku hadis kang kaping 10. An Abi Hurairah, sebuah hadis ingkang diriwayataken saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala ngendika sapa Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh,
Innallaha setuhune Gusti Allah Ta'ala iku thayyibun bagus. La yaqbalu ora nrimo sapa Allah illa thayyiban angin kang bagus. Wa innallaha lan setuhune Allah Ta'ala iku amaro perintah sapa Allah al mukminina ing pira-pira wong mukmin bima kelawan barang amaro bihi kang perintah sapa Allah kelawan barang al mursalina ing pira-pira utusan. Faqala mongko dawuh sapa Allahu Ta'ala Gusti Allah Ta'ala, ya ayyuhar rusulu he pira-pira utusan kabeh, kulu padha mangano sira kabeh minat thayyibati saking pira-pira kang bagus. Wa malu lan padha ngamalo sira kabeh solihan ing ngamal kang becik. Wa qala lan dawuh sapa Allahu Ta'ala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu he wong kang padha iman kabeh, kulu padha mangano sira kabeh min thayyibati ma saking bagus-baguse barang rozaqna kang paring ingsun kum ing sira kabeh. Summa dzakara rajula nuli nuturake sapa Abu Hurairah ar-rajula ing kisah seorang laki-laki yutilus safaro kang dawaake sapa wong lanang ing lelakon melalui perjalanan panjang. As'asha khalid dawul sirahi agbaro yamuddu yadaihi tur khale bleduken yamuddu yadaihi ngodotake wong ing tangan lorone wong mau ila sama imarang langit yakulu khalih ngucap utawa maca sapa wong lanang mau, ya Rabbi duh pangeran ingsun, ya Rabbi duh pangeran ingsun. Wa mat'amuhu sedangkan yang ia makan dari makanannya iku haramun barang kang haram. Wa masrabuhu lan utawi omben-ombene wong mau iku haramun minuman yang haram. Wa malbasuhu lan utawi baju atau sandangane wong mau iku haramun sandangan haram. Wa gudiya lan den tolak wong mau wa gudiya lan didulang wong mau bil harami kelawan barang haram. Fa anna mongko khale kepriye yustajabu disembadani apa dungane wong lanang mau lahu ngeten. Fa anna mongko khale kepriye yustajabu den sembadani lahu doae sapa wong lanang mau. Rawahu Muslim, hadis dipun riwayataken dening Imam Muslim. Hadis yang ke-10 ini diriwayatkan lagi oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala thayyibun, sesungguhnya Allah Ta'ala itu thayyibun, bagus semuanya. Tidak ada yang ada pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sedikit pun yang tidak bagus, semuanya bagus. Enggak boleh kalau panjenengan sedaya bayang nih ada kekurangan sedikit pun, meyakini, menganggap bahwa ada kekurangan yang melekat pada diri Allah. Rodo kurang kuoso, mungkin itu mboten asal. Aneh orang-orang yang percaya syirik itu ketika dengan mitos Nyi Roro Kidul, seolah-olah jangan-jangan Gusti Allah enggak mampu kan. Ya aneh ngoten. Didungane ora bakalan mojo meneh dungane pangeran, ya Allah, ya Rabbi, wong sing gawe ana ombrono kan disinten ngoten. Jangan melekatkan kekurangan sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya bagus, semua yang melekat pada Allah itu bagus dan sempurna. La yaqbalu illa thayyiban, Allah yang kesemuanya bagus ini
tidak akan menerima apapun dari hamba-hambanya kecuali yang baik baik. La yaqbalu illa thayyiban. Berupa apa itu? Misal berupa sholat, yang diterima sholat yang sholat yang baik itu sholat yang syarat rukunnya semua terpenuhi. Syarat rukunnya terpenuhi ditambahi memang niatnya juga lillahi ta'ala. Sholat yang syarat rukunnya terpenuhi, kalau niat sholatnya itu untuk riya, untuk dipuji calon mertua, calon kolega dan lain sebagainya, ya ditolak sama Allah. Kenapa? Karena di situ ada noda-noda riyaknya. Wah, nggak bagus ini. Sementara aku ini zat yang bagus, saya hanya menerima yang bagus-bagus. Sholatmu ini tidak thayyib kan dan paribasan. Puasa pun juga demikian, zakat pun juga demikian. Zakat yang dihitung dengan benar, zakat yang diserahkan tepat sasaran, bukan didumroto teng tangga-tangga nih. Itu dikatakan tidak thayyib karena cara pentasarufan zakatnya pun juga sudah menyalahi aturan. Ini tolong ya Allah, Engkau terima zakat kami. Diperiksa sama tim pemeriksa. Oh, zakatnya nggak bagus, saya nggak mau menerima yang bagus-bagus. Zakat ini kamu keluarkan pas lali nggak niat. Zakat itu harus niat. Zakat ini kamu keluarkan tidak kamu timbang sehingga beratnya kurang dari ukuran syariat. Niat sudah, berat sudah. Wah, tapi masih kurang bagus. Saya nggak mau menerima. Kenapa? Karena zakat ini kamu tasarufkan kepada yang tidak berhak. Lah wong sugih kok sampean paringi zakat? Nggak boleh itu. Tertolaklah zakat itu karena kurang toy. Demikian juga dengan amal-amal ibadah yang lainnya. Demikian juga dengan adab-adab kita kepada Allah. Agar amal ibadah kita semuanya baik dan layak diterima oleh Allah, ya lengkapi amal-amal ibadah ini dengan ilmu. Memang wa ma utit napa pripun nika dawuhipun Gusti Allah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Saya sama sekali tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Enggak ada perintahnya untuk cari ilmu. Tetapi lagi-lagi ibadah itu kalau tidak tanpa ilmu, enggak jadi ibadah yang baik. Sesuatu yang dengan ketiadaannya itu menjadikan kewajiban ini tidak sempurna, maka hukumnya juga ikut menjadi wajib. Beramal dengan cara amal ibadah yang sempurna itu wajib. Cara menyempurnakan amal itu harus dengan ilmu, maka menuntut ilmu itu juga wajib. Kalau ingin amal ibadah kita thayyib diterima oleh Allah, ya wajib bagi kita melengkapi diri kita dengan ilmu sehingga beribadah tidak asal ikut-ikutan, asal ngarang dewe. Seperti gerakan-gerakan sholat, bagaimana cara sujud. Yang penting aku sujud nyaman, yang penting aku sujud ikhlas dan lain sebagainya. Terus ngawur mboten sesuai aturan. Sikile keju sing mburi dijumbulne diganjel bantal pengen jadi ahli sujud, terangkatlah ujung-ujung jari, itu sudah membatalkan sujud kita. Kemudian imam sangat lama dalam sujud, misalnya samar lek baduke ada noda-noda napa hitam, lek sujud napa dianggang-anggang setengah senti dari lantai, maka dahi ini tidak menempel, batal lah sujud kita. Ngoten-ngoten niku kita harus tahu agar ibadah-ibadah kita menjadi ibadah yang baik, yang nanti ketika kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala akan diterima, karena Allah adalah zat yang thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Wa innallaha amarul mu'minin, dan sesungguhnya Allah itu memerintahkan orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin itu termasuk kita semua ini orang-orang mukmin. Diperintahkan dengan apa? Bima amara bihil mursalin. Diperintahkan persis apa yang pernah Allah perintahkan kepada para rasulnya. Kalau kita menjalankan perintah Allah, kita harus punya kebanggaan.
Alhamdulillah Allah memerintah saya persis ia memerintah kepada kekasihnya di masa lalu para mursalin, para rasul dan para nabi. Begitu kerennya kita ini loh, diberi perintah yang sama, dapat instruksi yang sama oleh Allah. Jangan malah justru merasa terbebani, tapi mestinya malah merasa keren, karena nabi-nabi yang mulia itu dulu juga diperintah seperti kita untuk sholat, untuk zakat, untuk berdoa, untuk berpuasa. Mestinya kita merasa sangat dihargai oleh Allah. Wong kita ini nggak ada harganya sama sekali loh. Kalau oleh Allah itu nggak diberi tugas dan larangan, apa itu apa sih harganya? Nggak, coro kita itu nilainya di mana? Keberadaan kita itu sama sekali nggak ada pentingnya loh di dunia ini. Kita hitung aja dari jumlah manusia sekarang, sekitar 5 miliar lebih sekian, dikumpulkan jadi satu kita sudah nggak kelihatan kok. Dikumpulkan dengan manusia mulai zaman Nabi Adam sekian ratus miliar, kita sudah nggak kelihatan kok. Dilihat dari ketinggian sekian puluh kilometer, kita sudah nggak kelihatan kok. Apalagi kita dibandingkan dengan bumi ini, yang bumi ketika dibandingkan dengan planet-planet lain aja seperti debu, kita ini nggak ada harganya sama sekali. Hanya karena kita pernah diperintah oleh Allah, hanya karena kita pernah disuruh menghindar dari larangan-larangan Allah loh, kita jadi diperhitungkan oleh Allah itu. Jadi ada nilainya. Maka ketaatan kita menjalankan perintah Allah, rasa takut kita untuk menjauhi larangan-larangan itu sebenarnya menjadikan diri kita itu berharga. Kalau itu semua tidak dilakukan, kita ini sama sekali nggak ada harganya. Mboten enten guna mek urip ngoten tok. Kados pitik ngoten niku. Urip golek panganan, turu, bar turu nelek luwe mek ngoten tok lek ditingali. Kalau kita ini hamba yang tidak patuh kepada, senajan bentuke uang, ya mek bentuke mawon, tapi kelakuannya kan tetap aja tangi turu golek panganan sampai beduk. Mulai kesel turu, bengi ngluyur, ketemu kanca-kancane. Cara manuk ning Tegalan nyanyi-nyanyi ngoten niku, kita juga bengi nyanyi-nyanyi kalih kancane. Berulang itu sampai 60 tahun mek ngoten niku tok terus ya apa bedanya? Nah, bersyukur kita semua mendapatkan perintah yang sama sebagaimana perintah yang pernah diperintahkan oleh Allah kepada para rasulnya. Faqala ta'ala, bagaimana dulu Allah memerintah kepada rasul-rasulnya, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat wa malu sholiha. Dulu Allah memerintah rasulnya dengan perintah demikian, hai para utusan, makanlah dari makanan-makanan yang baik, wa malu sholiha, dan kemudian beramallah dengan amal-amal yang sholih. Rahasianya apa? Ketika Allah memerintah rasulnya kok didahului dengan perintah makan yang baik, kemudian perintah untuk beramal yang sholih. Orang itu kalau makanannya nggak baik, jangan berharap bisa melakukan amal perbuatan yang sholih. Kalau makanannya sudah haram, jangan berharap kita itu bisa berpikir jernih. Jangan harap kita itu bisa damai. Jangan harap kita itu bisa fokus dalam ibadah. Kacau. Maka susunan atau redaksinya didahulukan apa? Kulu minat thayyibat, makanlah dari yang baik-baik. Karena ketika Allah memerintah sesuatu itu pasti diiringi dengan pemberian-pemberian yang istimewa di belakang itu. Kalau kita hendak bertanya, lah kenapa ya Allah kamu perintah untuk makan yang baik-baik? Andai Allah mau menyampaikan banyak hal, mesti akeh untungnya dari makan yang api-api itu saja. Pertama, dari unsur kehalalannya dijamin halal. Orang kalau makan itu tidak disuruh halal, pertama dengan cara cari makanan pun wis ndadekne wong liya dirugikan. Krana nyolong itu misalnya jangan kemauan mboten haram.
Cara Gusti Allah mboten nuduhaken ini halal, ini haram, mencuri halal, mencuri haram, menipu haram dan lain sebagainya. Apa yang dilakukan oleh manusia ini mesti rebutan gitu, dan itu sangat merusak. Hanya dengan perintah makan yang halal saja kita sudah melakukan pemilihan. Pastikan itu halal, tidak haram. Kalau tidak memilih yang haram berarti kita secara otomatis sudah terhindar dari banyak kerusakan. Berikutnya, tidak sekedar halal, tetapi ada tata krama juga dalam makan. Nderek dawuhipun Kanjeng Nabi, makan ketika sudah lapar, berhenti makan tidak menunggu sampai kenyang. Kalau kita makan selagi masih ada makanan, berhenti makan selagi kita masih ada teman untuk makan. Si enek kancane terus. Dari itu saja efek ke kesehatan dohiriyah saja luar biasa. Berapa banyak hasil penelitian sekian jenis penyakit itu muncul dalam tubuh kita karena pola makan yang keliru, pola makan yang awut-awutan. Itu salah satunya. Belum penyakit-penyakit yang muncul dalam hati dengan cara makan yang tidak halal, dengan kebiasaan makan yang buruk. Tiang itu ketika sudah kecanduan dengan kuliner, meneng-meneng teng mriki pikirane di seputaran panganan. Orang itu kalau sudah tergila-gila dengan makanan, saat ibadah pun itu mboten saged tenang seperti orang lain. Wong jenenge seneng niku ya seneng. Seneng niku ya pengen banget. Seneng niku ya ketok-ketok. Seneng itu meniscayakan kula panjenengan sedaya rela mengeluarkan napa nggih? Uang yang banyak untuk menuruti keinginannya itu. Mengorbankan waktu yang banyak untuk menuruti keinginannya itu. Itu pengaruhnya terhadap hati, tidak sekedar fisiknya saja, dalam hati pun juga akan berpengaruh dari akibat makan makanan yang tidak baik. Ketika sudah makan makanan yang thayyibat, yang baik-baik, ditandai dengan makanan itu sudah pasti halal, cara makan yang baik, wa'malu sholihah. Coba lantas bedakan. Begitu sangat mudahnya kita nanti melakukan amal-amal ibadah yang sholih juga. Ketika seseorang menjadi malas dalam melakukan amal ibadah, kadangkala konsultasi memang, Pak, kula niki kok angel toh Pak, kok males toh Pak, ketika harus bangun malam, sholat tahajud dan lain sebagainya. Saat sholat pun Pak, kenapa saya tidak, kenapa kok sulit sekali untuk khusyuk? Jangan keburu ditawarkan sini kursus sholat khusyuk. Bukan itu masalahnya. Bareng-bareng diajak meneliti. Coba kita tengok ke belakang selama 1 tahun ini saja. Sudah pastikah selama 1 tahun yang kita maem ini dijamin halal semuanya? Kalau sudah halal sudah. Sudahkah makanan, jenis makanan yang kita makan ini tersaji dengan thayyib? Coro jangan yo api tenan, ora kakean bumbu, ora kakean macam-macam. Sudah. Wong yang masak istri saya sendiri, hati-hati. Kemudian, oh bagus. Sekarang kita lihat cara makan kita. Apakah kita ini pemuja kuliner sehingga makan itu dijadikan hobi, bukan sekedar kebutuhan untuk menyambung hidup? Itu mulai ketahuan. Ketika kesemuanya itu sudah ketemu, maka baru akan bersama-sama mengakui, iya, barangkali dimulai dari situ kebiasaan pola makan, barangkali dari situ ada makanan-makanan yang kita konsumsi selama 1 tahun terakhir ini masih subhat, belum jelas halal haramnya. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum.
Sama ada perintah jua yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulnya, kepada orang-orang yang beriman, kulu minat thayyibati ma razaqnakum, dari rizki-rizki itu yang aku berikan kepada kalian semua, makan yang bagus. Di tengah Kanjeng Nabi menyampaikan sabda beliau, dzakara rajula yutilus safara, disebutkan di tengah-tengah dawuh beliau itu sebuah cerita tentang seorang laki-laki, ar-rajula yutilus safara, seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan yang sangat panjang. As-asa niku riwok rambutnya. Kita jarang mendapati itu. Kalau masa Rasulullah sering kita dapati mungkin, karena tiang safar itu begitu beratnya. Sekarang safar dari Blitar ke Jakarta nggak ganggu penampilan kita nih, karena teng jero kendaraan yang mewah, cara angkutan umum bis ngoten super luxury itu, sing pundi-pundi fasilitas yang lengkap. Poin nak mboten enten rasane. Nah, sementara kalau orang safar di masa Rasulullah ada yang jalan kaki menyeberangi gurun sekian puluh kilo, kadang tidak minum selama seharian, nggak pakai ganti baju selama sekian minggu. Nah, yang digambarkan ini seorang laki-laki yang sampai rambutnya itu tidak pernah disisir, kumal dan lain sebagainya, daul-daul, asy-asya, al-baro, turhali bledukan, kulu-kulu, buluk kabeh. Lek buluk niku jenengan mboten temui gambaran orang yang napa al-baro seperti yang digambarkan dalam hadis ini. Kalau sekarang kulu-kulu itu paling cuma kena debu sedikit saja. Kalau di masa dulu orang namanya kulu-kulu itu sing resik namung mripate tok. Sing sering damel kedap niku lho. Jadi yang bersih seputar matanya saja. Terus mulutnya ini saja, bibirnya ini, yang lain-lainnya penuh dengan debu. Keranten nggih pun keringetan, pun ketemplean debu dan lain sebagainya. Ya muddu yadaihi, seorang yang melakukan perjalanan panjang tadi, yang kepalanya dawul-dawul tadi, kemudian tubuhnya berdebu tadi, mengangkat tangannya, ya muddu yadaihi, mengangkat tangannya ila samai, mengangkat tangannya ke langit, menengadahkan tangannya. Yaqulu, sambil ia berkata atau sedang mengucapkan doa, ya Rabbi, ini tiang niku wau ndonga dalam keadaan dawul-dawul perjalanan panjang, dan kados sing digambari ngoten niku wau, kemudian sedang mengangkat tangannya dan berdoa memohon kepada Allah, bukan memohon kepada selain Allah loh, dia ini memohonnya kepada Allah, bukan kepada berhala. Sayangnya wa mat'amuhu haramun, pemuda ini tadi makanan yang ia makan haram. Wa masrabuhu haramun, dan minuman yang ia minum haram. Wa malbasuhu haramun, dan pakaian yang ia pakai pun haram. Wa hudiya bil haram, dan ia juga disuapi dengan bendinane sing dimplok paribasan. Sajiannya itu sajian-sajian yang haram. Fa anna yustajabu lahu, bagaimana mungkin doa-doanya akan terkabulkan. Intinya hadis yang ke-10 ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak berkata kepada kula panjenengan sedaya tentang salah satu syarat-syarat diterimanya doa, tentang dampak buruknya memakan makanan yang haram. Ini niku kula ringkesaken kandungan-kandungan hadis yang di sini. Yang satu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan jati diri Allah Taala sebagai zat yang maha suci atau yang maha bagus,
dengan menyebut dirinya Thayyibun, dan Allah tidak akan menerima apapun baik itu perbuatan, perkataan dan sekedekah hambanya kecuali dari yang suci juga atau yang baik juga. Itu kandungan hadis ini. Yang kedua, Allah Ta'ala memerintahkan para rasul dan orang-orang beriman untuk makan yang baik-baik, sehat dan halal, serta melakukan amal solih. Pada prinsipnya perintah Allah Ta'ala kepada rasul dan kaum beriman adalah sama, sami mawon. Cuma yang membedakan kualitas kepatuhan kula panjenengan sedaya dengan para rasul itu. Kalau saja seandainya kita ini kepatuhan kita untuk menjalankan perintah Allah itu benar-benar utuh sepenuhnya, ya bisa juga kita punya kualitas yang sama dengan kekasih-kekasih Allah yang dahulu-dahulu. Ketiga, Rasulullah menyebutkan ada beberapa adab dan sebab dikabulkannya doa. Antara lain ada tiga doa yang dikabulkan oleh Allah. Satu, doa orang yang dizalimi, doa orang musafir, dan doa orang tua untuk anaknya. Salah sudah awatin mustajabat, dakwatul mazlum, wa da'watul musafir, wa da'watul walidi ala waladihi. Di garis bawahi yang ini dakwatul musafir, disesuaikan dengan hadis tadi, disebutkan ada seorang laki-laki yang melakukan safar atau perjalanan jauh. Nah, di antara syarat-syarat dikabulkannya doa itu termasuk yang paling menjadi penyebab dikabulkannya adalah ketika orang itu di tengah-tengah perjalanan jauh. Di tengah perjalanan jauh, kemudian di saat itu benar-benar lusuh tubuhnya saking kesele, ngoten niku loh. Saat-saat doa itu sangat besar kemungkinannya dikabulkan oleh Allah. Sampai lumrah nek pengen dikabul nih, tempuh perjalanan yang jauh, lalui masa-masa yang sulit, masa-masa yang berat itu sampai Gusti Allah mesak nih melihat penampilan kita. Wis dengan penampilan sing memelas ngoten niku, angkat tanganmu nyuwun ten Gusti Allah, pasti akan dikabulkan. Lah terus tetapi nih enten wong lanang sing wis ngono kuwi, malah bener-bener di tengah safar, malah bener-bener pun luset, pun kulu-kulu disawang ya wis melas tenan, mengangkat tangan menengadah kepada Allah, menyebut Allah dengan sungguh-sungguh, tapi mboten dikabul nih. Wis itu syarat terkabulnya doa itu sudah masuk semuanya. Kok panggah urung dikabul nih nyapo? Ngoten lho masalahe mat'amuhu haram, makanannya haram, masrobuhu haram, minumannya haram, malbasuhu bajunya haram, sajian-sajiannya juga haram. Lek empun ngoten niku, ketika makanannya sudah haram, minumannya sudah haram, yang kita pakai ini haram, jangan harap doa kita bisa diterima. Karena Allah nggak menerima kehadiran pemberian yang tidak bahkan cara berdoa pun juga harus yang thayyib. Kondisi orang yang berdoa itu sendiri, tubuhnya, hatinya juga harus thayyib. Tubuhnya bisa kelihatan, wah ini nggak bagus orang ini, kenapa? Dagingnya tercipta dari makanan-makanan yang haram, darah yang mengalir berasal dari minuman-minuman yang haram, bahkan baju yang dipakainya pun juga baju yang haram. Kalau sudah seperti itu, ya mboten badhe dipun kabulaken kalian Allah Subhanahu wa taala. Fa anna yustajabu lahu. Bagaimana mungkin wong sing ngono kuwi kalih Gusti Allah dikabulkan doanya. Ngeten niki ngomongne wong lanang sing ngoten niku wau sejatosipun ngomongi awake dhewe. Arep piye-piye ya modele awake dhewe. Syarat-syarat diterimanya doa sudah kita lakukan. Kalau yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai ini tetap
masih haram, ya tetap aja doa kita tidak akan diterima oleh Allah. Barangkali wonten pertanyaan? Ji, monggo Ustaz. Berkaitan dengan makanan yang baik tadi, kan kita ini dilemanya kita mengikuti sunnah Nabi tidak berhenti sebelum niku. Kemudian kula nate pernah niteni niku Mbah Yai makan niku mboten pernah dihabiskan. Niku yang saya niku mending dihabiskan nopo dibiarkan mubadir. Nah, mengikuti sunnah Rasul, berhenti sebelum kenyang. Terus hampir kenyang, makanan belum habis, dintekne ora. Nggih to? Lek maem itu pemberian dari orang, jenengan walimah, jenengan disuguhi ketika bertamu. Sajian itu berupa makanan yang akan rusak ketika tidak engkau habiskan, maka daf'ud napa nggih? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Menghindari sebuah kerusakan, kesia-siaan itu lebih diutamakan dari mengambil sebuah kemaslahatan. Berhenti sebelum kenyang itu sebuah maslahat. Menghabiskan makanan, karena kalau tidak kita habiskan itu akan menjadi sebuah kemubadiran. Mubadirina kanu innal mubadirina kanu ikhwana sayatin. Wong sing membadirkan sesuatu itu kan dari konco-koncone setan. Maka pilihlah menghabiskan maem itu berarti darul mafasid. Kalau gitu nggak dapat maslahah, Pak. Pilih dulu menghindari kemafsadatan atau kesia-siaan. Kecuali jenengan sendiri yang mengambil maem itu, jenengan yang paling tahu ukuran jenengan akan sudah kenyang dengan sekian entong dan lain sebagainya. Konsekuensi ini jenengan menghitung itu, yo kudu sampean perhitungan dengan matang. Mosok enggak apal karo ukurane awake dhewe. Wong biasane 2 entong wis wareg. Iki mah kebablasan kok, Pak. Mengki lek ditekoni jujur ngoten jawabane mumpung enek maem enak. Nggih to? Terus nafsune nggih ngoten niku mumpung ning omah ra enek lho. Tenan. Iki mung pas rewang, bojomu ya rewang. Kowe mulih ning omah ora enek apa-apa. Lek nonjok cek se. Lek diteliti enten ngotenane niku. Tapi lek ditekoni ya ngapusi. Enggak krasa roh-roh bekok ya janggu. Dan ketika maem mboten habis, otomatis kita sudah secara tidak terkendali atau sembrono tidak menderekaken sunai Kanjeng Nabi. Pak, kula niku pengen maem mboten sampai kenyang sudah berhenti, tapi di tengah-tengah kerja, di tengah-tengah sekolahan luwe, Pak. Jadi lek kula maem niku nggih kula wareg rada punjul titik, Pak. Jadi teko jam 12 siang sampai jam 2 siang mungkin niku pas, Pak, lek ukurane. Ya sudahlah, maslahah. Kecuali lek jenengan itu sama sekali tidak akan beraktivitas berat, nganggur, ngedekur, terus maem didik itu kan sudah cukup. Apalagi ketika kita nganggur, kita maem berlebihan, sisa-sisa makanan ini kan tidak napa nggih digunakan untuk energi, akhirnya menjadi barang yang nyampah di dalam tubuh kita, itu yang berpotensi menjadi penyakit. Maaf, jenengan jangan lantas berarti Mbah Yai tadi keliru no. Lek maaf mboten dintekne dan lain sebagainya no. Barangkali Mbah Yai juga punya ukuran. Aduh, arep tak entekne bener-bener wis kenyang. Lek ra entekne juga mubadir. Itu enggak boleh. Tapi lek sampai tak entekne tenan, aku pancen bener-bener. Apakah yang Anda saksikan itu sebuah kebiasaan atau sebuah kebetulan pas saat itu jenengan melihat saja? Maka yang kita jadikan ukuran itu adalah kebiasaan beliau.
Setelah pembuktian, oh betul Ustadz, ternyata hanya sekali, 2 kali saja saya melihat beliau seperti itu. Di sekian kesempatan saya menyaksikan beliau juga tidak seperti itu. Lek maam memang sedikit sekali. Tapi ingat, sunnah Rasul itu tidak sekedar makan sebelum kenyang ini saja loh, nggih. Sunnah-sunnahnya banyak. Mungkin peng-pengan sing diikuti ya mek sing iki tok. Ketika Rasul lek maam niku pakai 3 jari, kita nggih ikut-ikutan pakai 3 jari namung ngeten. Tidak seperti itu. Karena yang dimaam oleh Rasulullah itu kurma. Ketika yang dimaam oleh Rasulullah itu daging. Ya lek nyuwili daging nggih ndamel ngeten kan nggih dicuwili. Lek jenengan mau nyuwili daging ngeten. Paling tidak kalau jenengan pas maam daging, jenengan sakit persis Rasulullah. Lek nyuwil nggih ndamel ujung-ujung jari mboten digrawuhi. Ketika jenengan maem kurma, maem buah-buahan pun nggih ngoten. Itu saat yang sangat mungkin kita nderek sunah Rasulullah menggunakan jari. Jawa ini ngoten indah ngoten lho kan nggih. Coba lek nyekel kurma setunggal mawon terus gegem. Di sini nggak ada kurma, misalkan jenengan maem buah jambu. Ketika buah jambu ini dipegang oleh 2 jari oleh yang putri-putri kan begitu indahnya ngoten lho, cukup ngoten lho. Wong jambune mek cilik ngoten. Terus jenengan maem jambu dengan 2 tangan, kriuk dan lain sebagainya. Itu menyelisihi sunnah. Tapi kalau dalam bentuk makanan yang lain, sup, kolak kacang hijau, nasi goreng, ya menggunakan sendok itu juga sunnah. Gunane utek, gawe logika itu sunnah. Lek pengen sunnah yang sesungguhnya, ikuti pola pikir itu. Jangan ngarang-ngarang pemahaman sendiri. Rasulullah nggak pernah nyindok. Kalau kita nyindok, kita mengingkari Rasulullah damel utek. Sampean kok enggak? Sing menyelisih sunnah sih ya. Siapa? Sunnah niku sing jembar ngoten nggih. Rasulullah menikah punya istri 11. Kita ikuti sunnah. Yo ikut ono, lek sampai gagal berarti kowe enggak mengikuti sunnah Rasul, jajal ngoten mantun. Nggih mboten, karena Rasulullah tidak pernah menyakiti satupun istrinya. Rasulullah menikah yang kedua setelah istri yang pertama meninggal. Mereka yang ikuti sunnah itu coba ngenteni kanten sampai istrinya meninggal dulu, dapatkan istri yang kados istri-istri Rasul itu, menjadi teladan bagi umatnya. Ikuti sunnahnya Rasul, nggak pernah menyakiti satupun istrinya. Ikuti sunnah Rasul, menjamin istri-istrinya semua masuk sunnah, mek sunnah rabine. Rasul menjamin istrinya semua masuk surga, itu sunnah juga. Ikutan oleh mam. Sabar dengan istri pertama sampai meninggal iku. Tenung nggih, mengikuti sunnah itu semacam setelah kita berupaya semampu mungkin. Barangkali ngoten Ustaz, kita tidak boleh menjustis apa yang kita lihat. Barangkali ada seorang kiai, lek maaf kok gampang nggak tintek nih. Mestinya kan tintek nih. Apakah karena beliau menjalankan sunnah sebelum kenyang berhenti? Tapi secara bersamaan bukankah beliau mensia-siakan sisa makanan yang ada di piringnya atau di tempat hidangannya itu tadi? Wallahu a'lam bishawab. Tukum mboten sami-sami mboten sumerap. Wonten pertanyaan malih? Jam 13.39. Mboten wonten? Sebagai penutup, apapun yang didhawuhkan oleh Rasulullah itu 100% benar. Ketika kula panjenengan setuju menjalankan apa yang didhawuhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 100% akan berdampak baik. Sebaliknya kalau kita mengingkari dawuh-dawuh Rasulullah, pasti kita juga akan mendapatkan dampak yang buruk dari pelanggaran-pelanggaran itu. Maka pilihan kula panjenengan sedaya tidak ada lain kecuali semampu mungkin kita bisa menjalankan semua yang diperintah oleh Allah dan Roh. Enggak boleh punya pikiran sedikit pun rodok pantes untuk ngengkel, karena kadangkala kita ini berusaha golek-goleki ben pantes, ben gak disalahne wong lek ngengkel ngoten niku.
dengan macak cerdas, dengan menunjukkan bahwa seolah-olah yo nggak bisa seperti itu. Nabi juga manusia, apalagi lek sampai ngoten niku. Nabi juga manusia, bisa salah, bisa hilaf. Apalagi kalau adab kita sampai seperti itu pun parah banget nih. Betul salah ngoten niku. Apapun yang didawuhkan oleh Rasulullah 100% benar. Manakala kita bisa mengikuti dawuh Rasulullah 100% kita akan mendapatkan kebaikan. Sebaliknya ketika kita mereka-reka untuk mengingkari dawuh-dawuh Rasulullah, pasti kita juga akan memperoleh sesuatu yang tidak baik, bahkan sebuah keburukan. Nauzubillahi min dzalik. Nyuwun pangapunten pilih angin kaula membersamai panjenengan sedaya pada pertemuan siang hari ini. Ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah wal afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun satu Fatihah. Al-Fatihatu ala niyati anallaha yaqdu hajatana wa yusrahu sudurana wa yusirru umurana fid dini wad dunya wal akhirah. Wa yashfi maradana wa maradul muslimin wa yakfina syarral a'da'i minal jinni wa syarrad dhalimin. Al-Fatihah. Assalamualaikum.